Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dari kelompok B2 dengan NIM G002514. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari dinding abdomen, gaster, dan juga appendix. Oke, yang pertama dinding abdomen. Dinding abdomen ini ada bagi dua ya, bagian anterolateral yang depan ke samping dan juga bagian posterior. Untuk yang pertama, dinding abdomen yang anterolateral. Ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada kulit. Nah, kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Umbilikus kan dia agak menyekung ke bawah. Lanjut, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada dua, yaitu fascia Camper yang berupa lemak dan juga ada fascia scarpa yang seperti membran. Nah, fascia scarpa ini ketika meluas ke superficial ke arah skrotum pada pria, ini membentuk yang namanya fascia dartos. Dan pada dalam area skrotum, fascia ini dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles, menyatu dengan lapisan peritoneum yang lebih dalam. Kemudian fascia scarpa di inferior berlanjut ke arah paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Lanjut ke fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis dari jaringan ikat yang menutupi muskulus yang terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, ini dia menutupi muskulus. Dan yang keempat yaitu musculiat aponeurosis. Nah, musculiat aponeurosis jadi di anterolateral ini dibagi menjadi dua, yaitu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk flat muscle dari luar ini ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian di bagian tengah ada musculus obliquus internus abdominis. Kemudian ada musculus yang paling dalam itu ada musculus transversus abdominis. Nah, kemudian pada vertical muscle yang vertikal itu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Lanjut, yang kelima ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini lapisan kelanjutan dari fascia profundus tadi yang memagari kavitas abdominal dan berlanjut ke kavitas pelvis. Nah, ini paling terlihat itu di dalam dari musculus transversus abdominis. Ini kan musculus transversus abdominis. Nah, ini ada fascia transversalis. Dan yang keenam ada fascia peritonealis. Nah, fascia extraperitonealis ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, apabila dibagi menjadi dua, yaitu extraperitonealis yang ke arah anterior disebut preperitoneal dan ke arah posterior itu retroperitoneal. Lanjut ada peritoneum parietal, ini yang paling dalam. Nah, peritoneum parietal ini ada yang namanya peritoneum parietal dan juga ada peritoneum visceral. Lanjut ke dinding posterior. Dinding posterior itu ada hampir sama sebenarnya, kulit, fascia superficialis yang dorsi, kemudian ada musculus. Nah, muskulusnya ini terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama itu ada latissimus dorsi.
ada sinus dorsi. Kemudian yang kedua ada musculus externus abdominis, erector spina, kemudian longissimus dorsi, kemudian serratus posterior inferior. Kemudian lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada interspinalis, obliquus internus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat yaitu ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada iliopsoas, kemudian ada juga musculus transversus abdominis. Nah, gitu. Nah, sistem otot dari dinding abdomen ini sudah pada lapisan tadi musculi et aponeurosis, tapi kan dibagi menjadi dua kan, ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Nah, flat muscle tadi ada obliquus externus abdominis, internus abdominis, dan transversus abdominis yang paling dalam. Kemudian pada vertikal ini ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi beberapa section yang disebut intersectio tendinea. Ada 3 section yang di bawah processus xiphoideus, kemudian ada di umbilical, kemudian ada di antara keduanya, itu rectus abdominis. Nah, di antara dua rectus abdominis ini ada yang namanya linea alba. Nah, dari musculus tadi yang vertikal ini akan membentuk daripada vagina musculi recti abdominis. Ini vagina musculi recti abdominis. Lanjut akan menjelaskan organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, organ intraperitoneal itu organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Contohnya ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, kemudian untuk organ retroperitoneal berarti tidak semuanya dilapisi oleh peritoneum. Contohnya ada di bagian anterior saja, bukan seluruh permukaan. Itu ada glandula suprarenalis, kemudian ada aorta, kemudian ada duodenum kecuali pars superior, kemudian ada pankreas kecuali bagian cauda, kemudian ada ureter, kemudian ada kolon ascendent descendent, kemudian ada kidney atau ginjal, kemudian ada esophagus, kemudian ada rectum. Ya, lanjut yang kedua yaitu mengenai anatomi dari gaster. Oke, gaster ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian masuknya ini ya, itu pars cardiaca. Ini dia akan berkontak langsung dengan esophagus. Kemudian yang seperti punuk ini, punuk ponta, yaitu fundus. Lanjut ke bagian badannya. Badan dari gaster ini disebut corpus gastricum. Dan bagian ujung yaitu pars pylorica. Nah, pars pylorica ini dibagi menjadi dua, yaitu antrum pyloricum dan juga canalis pyloricum. Nah, kemudian bagian lengkung-lengkung ini disebut curvatura mayor untuk momentum mayor, kemudian curvatura minor untuk momentum minus. Nah, ini momentum minus. Nah, di sini ada beberapa ligamen, yaitu ada ligamen hepatoduodenal ini, kemudian ada ligamen hepatogastricum. Nah, pada momentum maius ini ada momentum gastrokolika, dia akan bersentuhan dengan kolik, kemudian gastrophrenica, kemudian ada gastrosphenica, dan juga ada splenorenal, ligamentum splenorenal.
ini di gaster ini juga ada otot, yaitu otot sphincter pyloricus di kanal pyloricus. Nah, ini berfungsi untuk membuka dari tutupnya untuk bolus dari kimus dari lambung ini bisa keluar menuju ke usus halus. Lanjut ke neurovaskularisasi. Nah, pertama vaskularisasi dari gaster ini berasal dari trunkus coeliacus. Nah, trunkus coeliacus ini dia akan membagi cabang-cabang. Pertama ada arteri vena gastrica sinistra. Nah, arteri gastrica sinistra yang di sini. Kemudian ada di sini ada arteri gastroduodenal. Nah, gastroduodenal ini akan menyabang ke bawah untuk arteri gastroomenthalis dextra, kemudian lanjut ke gastroomenthalis sinistra. Kemudian pada trunkus coeliacus ini ada arteri lienalis. Nah, arteri lienalis ini berjalan ke posterior gaster, membentuk yang namanya arteri gastrica posterior. Kemudian membentuk cabang lagi yaitu arteri gastrica brevis. Venanya sama seperti arterinya. Kemudian pada saraf yang parasimpatis yaitu dari nervus vagus atau nervus 10. Kemudian pada saraf simpatis itu dari nervus splanchnicus majus. Nah, tadi kan ada musculus sphincter pyloricus. Nah, musculus sphincter pyloricus ini akan mendapatkan impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada appendix. Kita akan menuliskan letak appendix dan cara pengukurannya. Nah, appendix ini ada beberapa, ada menurut garis namanya garis Monro-Victor. Monro-Victor ini dari sias dextra ke umbilical dibagi menjadi 3. Nah, sepertiga lateral dextra ini adalah titik McBurney, mana ada appendix. Kemudian pada yang kedua yaitu ada menurut garis Lange. Garis Lange ini dari sias dextra ke sias sinistra dibagi menjadi 6. Kemudian 1/6 lateralnya, 1/6 lateral dextra ini adalah titik Lange. Nah, ini ada appendix vermiformis. Nah, appendix ini ada beberapa yang umum, letak-letak yang umum. Yang paling umum itu ya, appendix retrosekal sekitar 64%. Ini. Kemudian ada post-ileal 0,5%, ada pre-ileal 1%, ada pelvicum 32%, ada subsekal 2%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.